RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Toli-Toli di Dialog Lintas Pagi, dan pagi hari ini saya Sardono bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, untuk Dialog Lintas Pagi edisi hari Senin ini kita akan mengangkat topik peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nanti kami akan berdialog bersama anggota Komisi B DPRD Kabupaten Toli-Toli, Pak Andi Ahmad Sarip, kemudian Dr. Anda Alina Deu, Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Parigi Motong, dan juga bersama Dinas Koperasi dan UMKM Toli-Toli ada Pak Haris yang nanti juga akan bergabung bersama kami via Zoom dan juga lain telepon. Ya, dan kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka menggeliatkan roda perekonomian di masyarakat, utamanya di kawasan Kota Toli-Toli, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli memprogramkan Pantai Gaukan Muhammad Bantilan yang berada di Kelurahan Alu bisa menjadi kawasan ekonomi baru. Nah, tentunya kita berharap bahwa program ini bisa berjalan dengan maksimal dalam rangka bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang kasusnya juga terus bertambah, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Nomor interaktif nanti yang akan kami buka untuk Anda di 0852 4248 6001. Baik, pagi hari ini saya sudah tersambung dengan anggota Komisi B DPRD Toli-Toli, Pak Andi Ahmad Sarip. Coba saya sapa dulu. Selamat pagi, Bang Andi. Selamat pagi, Mas Dono. Apa kabar? Sehat selalu, Pak, ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, baik Pak Andi Ahmad Sarip, di tengah pandemi COVID-19 ini, secara nasional kita ketahui bahwa perekonomian juga pasti terganggu ya dengan kegiatan atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Nah, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, bagaimana Pak Andi Ahmad Sarip melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan COVID dan ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak ini? Silakan Pak Andi. Ya, tentu yang pertama sebagai warga negara, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk tetap menjaga prokes sehingga penularan wabah COVID-19 ini dapat kita tekan. Memang kalau melihat tren hari ini bahwa COVID atau penularan COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli relatif bergerak naik. Itu kalau saya melihat beberapa data-data bergerak naik. Tetapi kemudian juga di satu sisi juga memang kegiatan atau perputaran ekonomi di Kabupaten Toli-Toli saya kira juga tidak hanya di kawasan Kabupaten Toli-Toli, tapi secara nasional dan internasional bahwa memang ini mengalami sedikit perlambatan terhadap geliat ekonomi kita, khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, tentu kita berharap bahwa pembatasan atau PPKM yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang kemudian juga hal itu diterjemahkan ke pemerintah daerah masing-masing, ini sekiranya dapat juga meringankan beban pelaku-pelaku usaha kita, sehingga ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini juga bisa bergerak. Memang untuk saat sekarang sangat terasa bahwa akibat dari pandemi COVID dan pembatasan kegiatan masyarakat ini memang sangat berpengaruh. Hal ini banyak saya temukan keluhan-keluhan di tengah masyarakat, di mana daya beli masyarakat kita sepertinya makin hari makin menurun. Sehingga memang perlu ada intervensi kebijakan dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dituangkan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang sifatnya
dapat mendorong dan mendongkrak daya beli masyarakat kita. Saya kira begitu, Ya, Mas Dut. artinya sebagai anggota DPRD sendiri, bagaimana juga Pak Andi Ahmad Syarif terus mendorong pemerintah, utamanya pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli di tengah pandemi COVID-19 ini bisa terus mensupport para pelaku-pelaku usaha kita, utamanya pelaku UMKM agar mereka tetap juga bisa terus melaksanakan kegiatannya, Bang. Artinya jangan sampai di tengah pandemi ini malah berpengaruh pada usaha mereka dan ini kan menjadi problem baru lagi bagi pemerintah dan masyarakat kita ini. Iya, jadi memang di tengah kondisi sekarang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita butuh kebijakan dari pemerintah untuk dapat mendorong dan mendongkrak daya beli masyarakat kita sehingga geliat ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini bisa berjalan walaupun katakanlah di bawah normal, tetapi tentu kita berharap tidak terlalu signifikan perubahan yang dirasakan sehingga masyarakat kita masih bisa bertahan lah, utamanya bagi pelaku-pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan mikro. Nah, memang kalau kita lihat sampai dengan hari ini, beberapa kegiatan pemerintah pusat yang menggelontorkan APBN itu sudah cukup banyak lah, termasuk yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Saya ambil contoh misalnya untuk Kabupaten Toli-Toli ini kita Dinas Koperasi itu untuk saat sekarang ada memasukkan nama kurang lebih 10 ribuan lebih itu untuk mendapatkan stimulus UMKM yang kalau saya tidak salah besarannya sekitar 1,2 juta. Nah, tentu dengan adanya stimulus seperti ini dapat mendorong pelaku-pelaku UKM kita untuk bisa survive di tengah deraan pandemi COVID-19. Tetapi di sisi lain, karena kita belum mengetahui persis, saya lupa datanya untuk tahun ini itu kita mengalokasikan dana berapa untuk penanganan COVID-19, utamanya di sektor real atau dalam bentuk stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat kita. Karena kan tidak boleh hanya pelaku usaha kecil saja yang harus kita pertahankan agar mereka bisa tetap survive, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya daya beli masyarakat kita ini bisa bertahan. Ini juga menjadi salah satu kunci agar supaya perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini bisa lebih baik. Saya kira begitu, Mas. Tapi Pak Andi Ahmad Syarif, kalau berkaca pengalaman dari tahun 2020, di tahun 2021 ini ternyata pandemi COVID-19 juga kasusnya terus meningkat walaupun saya tahu saat ini pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melaksanakan PPKM tapi tidak sampai melakukan penutupan atau cuma pembatasan kapasitas dari tempat-tempat usaha 50%. Nah, apa yang menjadi catatan dari Pak Andi Ahmad Syarif agar kebijakan yang nantinya akan diberlakukan bagi para pelaku UMKM ini memang dari segi regulasi dan kalaupun ada stimulus bisa tepat sasaran. Kalau berkaca dari pengalaman tahun 2020 di mana 2020 juga ada anggaran kita yang direfocusing untuk penanganan COVID-19 ini, Pak Andi Ahmad Syarif. Iya, memang kalau dari sisi jumlah untuk refocusing anggaran kita di tahun 2021 ini tidak sebesar di tahun 2020. Begitu kalau saya tidak salah anunya. Kalau di tahun 2020 kita refocusing anggaran itu kurang lebih ada di angka 16,5 miliar, mungkin di tahun ini saya persisnya tidak hafal, tetapi mungkin agak sedikit lebih rendah dari itu. Kemudian yang kedua, karena tadi malam kebetulan saya mendapatkan info bahwa pemberlakuan PPKM di Toli-Toli itu terhitung sejak hari ini. Terhitung sejak hari ini baru akan diberlakukan PPKM. Nah, persoalannya adalah PPKM yang kita lakukan di Kabupaten Toli-Toli ini memang tidak ditutup secara total aktivitas warga sebagaimana juga anjuran dan instruksi dari pemerintah pusat.
untuk membatasi kegiatan-kegiatan maupun kapasitas orang yang melakukan interaksi di tempat-tempat keramaian, misalnya mulai dari pasar tradisional, kemudian di lapak-lapak kaki lima. Nah, hanya saja memang yang menjadi problem adalah khususnya lapak-lapak kaki lima kita. Ketika kita mau memperlakukan sampai dengan jam 8, kalau menurut saya, karena juga tingkat mobilitas masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini boleh dibilang di saat pandemi ini tidak terlalu tinggi, maka mungkin saya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk coba mengkaji kembali soal penerapan jam-jam operasional terhadap usaha-usaha lapak kaki lima. Kalaupun misalnya dibatasi jam operasional untuk misalnya katakanlah di rumah-rumah makan sampai dengan jam 8, tetapi mungkin kita bisa menambah jam operasionalnya dengan catatan bahwa pengunjung atau konsumen itu tidak harus makan di tempat, tetapi dapat melakukan pembelian dengan cara take away. Nah, tentu ini juga butuh pengawasan dari ASN kita. Kita kan banyak sekali sebenarnya ASN yang bisa kita fungsikan. Misalnya saya kasih contoh deh, di kawasan Tanjung Batu, di kawasan Taman Lapangan Haji Hayut. Yeah. Ini kan rata-rata masyarakat kita atau pelaku-pelaku UKM yang betul-betul berskala kecil dan mikro. Kalau mereka, apalagi misalnya di lapangan, kalau mereka kita batasi sampai dengan jam 8 malam itu sudah tutup, sementara jam operasional mereka itu justru mereka buka sejak maghrib sampai dengan jam 8. Kalau butuh persiapan misalnya dari selesai maghrib misalnya sampai dengan buka, sampai dengan waktu jam operasional itu di jam 8, mungkin agak kurang. Sehingga kalau menurut saya, tinggal bagaimana pemerintah daerah menempatkan ASN kita, apakah itu polisi Pamong Praja atau apa, untuk mengawasi tempat-tempat publik tersebut. Sehingga nanti kalau sudah melewati jam operasional, disampaikan saja kepada para pengunjung untuk tidak melakukan pembelian atau makan di tempat. Yang bisa hanya take away. Gitu. Ya. Baik, Pak Diamat Sarif, sebelum kita lanjut, kita coba menyapa dulu ada Ibu Dr. Anda Alina Deu selaku Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Ibu Alina. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar sehat selalu Ibu. Iya. Ya, amin, alhamdulillah. Baik Ibu Alina, tadi kami sudah berbincang dengan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Toli-Toli terkait bagaimana peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Parimo sendiri bagaimana Bu? Juga ikut berperan terus meningkatkan dan menggeliatkan roda perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apalagi saya tahu bahwa pariwisata Kabupaten Parimo saat ini juga terus digelorakan Ibu. Silakan Ibu Alina. Ya, makasih Pak. Untuk kami di Dinas Pariwisata memang ada beberapa kegiatan yang kami tidak laksanakan karena dengan adanya pandemi yang ada sekarang ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita sudah rencanakan awal dan ini dianggap penting. Nah, ini yang kami tetap lanjutkan dalam kegiatannya, walaupun kita tetap harus menggunakan prokes untuk tempat-tempat yang kami laksanakan. Untuk peningkatan ekonomi yang ada khususnya ya di tempat-tempat pariwisata, itu juga tetap berjalan, tentunya tidak seperti sebelumnya Pak. Jadi itu sangat terbatas juga, dampaknya juga ada pada masyarakat setempat. Tetap jalan Pak, cuman memang hasilnya tidak seperti yang sebelumnya.
Seperti itu, Pak. Ya, artinya itu strategi yang coba dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Bu ya, karena memang sektor pariwisata di tengah pandemi ini juga berdampak atau terdampak. Nah, bagaimana juga peran dari Dinas Pariwisata sendiri, Bu, untuk terus bisa mengedukasi para pelaku pariwisata di Kabupaten Parimo supaya mereka bisa tetap melihat peluang bisnis di tengah pandemi yang masih saja terjadi hingga saat ini, Bu. Iya, kami dari Dinas Pariwisata ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan kemarin. Artinya memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tentunya akan ada nilainya untuk mereka sendiri atau masyarakat setempat yang ada di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Yang kemarin mungkin kita akan memberi peluang pada masyarakat itu, misalnya jumlah yang sudah kami tentukan itu kami dibatasi dengan jumlah yang 20 orang misalnya, seperti itu, Pak. Karena kami tetap memperhatikan daripada prokes, tidak memberi peluang untuk kumpul terlalu banyak, dan hal yang seperti ini tetap kami jalankan dengan batasan-batasan tentu yang seperti ada sekarang ini. Dan itu kami sudah juga datang ke tempat-tempat wisata, tetap berjalan, Pak, seperti biasanya. Namun jumlah pengunjung itu tentu akan berkurang, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu Karis, kalau kita tahu bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Parigi Motong sedang mengembangkan kawasan wisata di Kecamatan Tinombo. Nah, estimasi dari Ibu Kadis sendiri lewat pengembangan wisata di Kecamatan Tinombo, kalau tidak salah dengan para layang dan diving ini, bagaimana bisa lebih meningkatkan atau mengembangkan sektor perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Parigi, Bu? Ya, alhamdulillah gini, Pak, yang kami sudah kembangkan di Desa Lolaro, di Kecamatan Tinombo, di Pantai Lolaro, itu diving sama para layang, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami membatasi jumlah-jumlah yang mengikuti kegiatan itu. Satu contoh misalnya diving kami buat bertahap, itu satu kali pelatihannya itu hanya 15 orang. Untuk para layang kami batasi 10 orang. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita hitung dengan jumlah tim instruktur itu tidak mencapai sampai 50 orang, tidak. Dia paling jumlahnya mungkin hanya sekitar 15 atau 25 orang. Nah, sehingga itu tidak mengganggu daripada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk nilai ekonomi tentu ini sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh dalam artian kegiatan yang ada di sana itu untuk ekonomi masyarakat tempat yang ada di situ itu tetap berjalan dengan baik, walaupun mungkin tidak seheboh yang tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Pak. Untuk saat sekarang, pelatihan para layang sementara dilaksanakan, sudah dibuka kemarin tanggal 24, dan ada 10 peserta yang sementara dilatih sekarang, dengan instruktur yang dari Jakarta. Oke. Ya. Seperti itu. Baik pendengar, kita masih di dialog lintas pagi dengan topik peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Saya ke Pak Andi Ahmad Sarip, anggota DPRD Toli-Toli. Pak Andi Ahmad Sarip, kalau di Parimo pembangunan ekonomi melalui jalur wisata. Nah, bagaimana dengan Toli-Toli? Apakah perlu pembukaan pasar baru seperti rencana Bupati di Pantai Gaukan ini yang diharapkan tahun ini bisa berjalan dan tahun depan lebih bergeliat lagi, Pak, untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Bagaimana Pak Andi Ahmad Sarip melihat rencana dan wacana dari Pemda kita ini? Yang pertama, saya menyambut baik wacana dari pemerintah daerah untuk membuka atau mengaktifkan Pantai Gaukan sebagai salah satu katakanlah tempat perekonomian baru khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM. Tetapi satu hal, Mas Dono, yang kita pikirkan bersama,
saran saya kepada pemerintah daerah Kabupaten, sekiranya pembukaan kawasan Pantai Gaukan itu tidak harus menutup atau merelokasi para pedagang yang sudah terlanjur membuka lapak yang ada di lapangan. Karena begini, untuk saat sekarang saja, di tengah-tengah pandemi ini kita bisa menyaksikan dengan baik. Saya seringkali juga melakukan evaluasi di lapangan, berbincang-bincang dengan pelaku-pelaku UKM di lapangan itu, bahwa ternyata dari awalnya banyak sekali pelaku-pelaku UKM yang buka di lapangan itu, malah sekarang itu mengalami penurunan, bahkan penurunannya bisa mencapai di angka, khususnya pedagang itu berada di kisaran angka 30 atau 50% dari pedagang sebelumnya. Yeah. Nah, sehingga kalau mereka harus direlokasi lagi ke Pantai Gaukan, tentu ini juga menjadi tantangan baru lagi buat mereka. Sementara Pantai Gaukan itu kan belum terlalu menjanjikan pasarnya, beda dengan di lapangan. Nah, kalau saja kita mau tiba-tiba merelokasi mereka, saya takutnya justru ini akan berdampak terhadap pendapatan para pedagang yang semakin hari semakin menurun. Nah, untuk itu saya sarankan silahkan saja pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk membuka kawasan Pantai Gaukan itu sebagai salah satu, katakanlah, pusat jajanan malam atau apalah namanya, tetapi tidak harus merelokasi atau menutup lapak-lapak yang sudah ada di lapangan hari ini. Saya kira begitu. Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Apa yang bisa menjadi masukan dan saran Anda terkait peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, untuk Parimu sendiri salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lewat sektor pariwisata, yaitu pengembangan wisata di Kecamatan Tirumbo, dan untuk Kabupaten Toli-Toli seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah juga berencana mengembangkan kawasan ekonomi baru di Pantai Gaukan. Tapi sebelum kami buka dan kami terima Anda di 0852 4248 6001, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di Dialog Lintas Pagi dengan topik peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Di nomor interaktif 0852 4248 6001 kami undang Anda yang ingin memberikan masukan dan saran terkait bagaimana peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ya, apalagi saat ini di tengah lonjakan kasus positif COVID-19, pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Toli juga mengeluarkan regulasi atau kebijakan bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan pembatasan pada kegiatan-kegiatan perekonomian sehingga tidak banyak mengumpulkan massa yang dikhawatirkan bisa lebih meningkatkan penularan COVID-19. Silakan di 0852 4248 6001 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Seperti disampaikan oleh anggota DPRD kita tadi, Pak Andi Ahmad Sarip, terkait kebijakan atau regulasi PPKM dengan melakukan pembatasan kegiatan perekonomian hingga pukul 20 atau pukul 8 malam. Ini juga masih perlu dikaji kembali terkait teknis pelaksananya agar para pelaku usaha, utamanya pelaku UMKM juga tetap dapat melaksanakan aktivitas jual belinya ya. Kalau sampai jam 8 malam ditutup memang ini agak berdampak pada masyarakat, apalagi sebagian masyarakat kita juga para pelaku UMKM melaksanakan aktivitasnya pada malam hari. Silakan di 0852 4248 6001. Baik, sambil menantikan Anda ingin bergabung bersama kami di nomor interaktif 0852 4248 6001. Saya ke Ibu Dr. Anda Alina Dew. Ibu Alina, untuk Kabupaten Parimo sendiri bagaimana Bu terkait kebijakan di daerah dalam rangka membatasi atau mengendalikan penyebaran COVID-19? Apakah juga sudah dilakukan pembatasan-pembatasan utamanya kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan pariwisata, Ibu? Iya Pak, makasih. Ya sama juga Pak, mungkin dengan ya, kami juga melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat pariwisata. Dan yang pertama kami lakukan itu adalah petugas kesehatan itu tetap kami siapkan di tempat atau di lokasi tempat-tempat wisata. Sebelum masuk ke lokasi itu sudah harus diperiksa dulu semuanya untuk melihat siapa tahu mereka terdeteksi apa yang kita khawatirkan sekarang itu tetap kami lakukan sebelum memasuki areal tempat wisata. Seperti itu Pak. Dan untuk pembatasan itu tentu ada seperti yang ada juga dilakukan di tempat-tempat yang lain. Kami juga tetap melakukan itu. Seperti contoh misalnya sekarang kami melaksanakan kegiatan diving sama para layang, itu kami membatasi jumlah pesertanya. Seperti tadi yang seperti menyampaikan, itu kami batasi dengan jumlah hanya 15 dan 10 orang. Ya, tujuannya itu untuk membatasi jangan ada nanti menimbulkan kerumunan masyarakat atau peserta yang terlalu banyak. Semua peserta yang masuk atau pengunjung yang masuk juga kami batasi dan tetap kami laksanakan di tempat di mana kami melaksanakan kegiatan atau di mana tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Seperti itu Pak. Oke. Ya, artinya bahwa untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong, Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah juga sudah ada rencana-rencana bagaimana bisa memberikan seperti stimulus atau bantuan jika sampai pandemi ini berlangsung lama dan berdampak pada kegiatan pariwisata ya? Kalau kita melihat di tempat-tempat lain, utamanya Jawa dan Bali ini kan sudah banyak pelaku usaha yang sampai mengibarkan bendera putih ini, Ibu Alina. Mohon maaf Pak, kurang dengar ini gimana Pak? Ya, ini bagaimana juga antisipasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong agar para pelaku usaha utamanya di sektor pariwisata juga tetap bisa terus berjalan, Bu. Jangan sampai seperti di kalau kita melihat seperti di Jawa itu banyak pelaku pariwisata yang mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah di tengah pandemi ini, Bu. Saya kira Pak, semua tempat seperti itu.
Cuman kalau kami di sini di tempat-tempat wisata yang ada sama kami itu tidak membuka satu tempat khusus untuk tempat-tempat untuk tempat-tempat untuk masyarakat membeli sesuatu makanan atau segala macam itu tidak, Pak. Itu tetap pada tempat mereka dan pembatasan waktu juga ada sama mereka sampai jam sekian itu sudah tidak bisa lagi kita laksanakan kegiatan itu. Tidak dalam satu tempat, Pak. Misalnya di tempat pariwisata mungkin di situ mereka jualan atau gimana, tidak seperti itu tetap di tempat mereka karena tidak terlalu jauh lokasi kegiatan wisata itu dengan rumah-rumah penduduk. Jadi sehingga tidak kelihatan kerumunan itu, Pak, yang ada. Seperti itu kalau kami di Kabupaten Parigi Motong. Oke. Jadi kalau dulu, Pak, mereka masuk ke dalam, kalau sekarang tidak ada. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Baik. kita yang berkunjung ke tempat mereka. Oke. Tempat Baik. mereka, ya tentu yang seperti saya sampaikan tadi, tetap kita menjaga daripada prokesnya. Oke. Seperti Baik, itu, Pak. Ibu Alina dan Pak Adi. Ya, alhamdulillah tetap berjalan, Pak, dengan baik. Ya, tentu hasilnya juga ya tidak sebaik yang dulu begitu, Pak. Tapi tetap berjalan. Baik. Ibu dan Pak Andi Ahmad Sarit, ada Pak Chandra yang sudah bergabung bersama kami. Coba kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Chandra. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum pada para narasumber. Oke. Baik, silakan Pak Chandra. Apa saran dan masukan Bapak untuk pemerintah baik di Kabupaten Tritoli maupun Parigi Motong terus meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengintai kehidupan kita hingga saat ini? Terima kasih. Saya cuma menyarankan, memang kalau prokes silakan, itu memang sudah kewajiban kita. Kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa, tetap percaya adanya virus. Cuman kita menginginkan kepada pemerintah baik Buol, Toli-Toli dan Parigi Motong, kalau bisa janganlah terlanjur ketat untuk adakan PPKM. Kenapa? Ketika kita sangat ketat dengan PPKM, arus masyarakat untuk mencari baik dari Kota Raya, masuk Toli-Toli, Buol, Gorontalo, hanya terhambat untuk perekonomian. Saya pikir memang tetap kita percaya adanya COVID, tetapi kita jangan juga terlanjur bawa dengan aturan pemerintah pusat untuk segala lini tertutup. Akhirnya pedagang-pedagang kecil seperti Gorontalo atau Kota Raya yang membawa rempah-rempah seperti sayur-sayuran terkandas. Dan kemudian juga yang kedua, kemudian penjaga pos yang di perbatasan selalu ada senyum manis, humanis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam dari Pak Chandra. Ya, Ibu Alina masih bersama kami? Ya, rupanya Ibu Alina sudah terputus. Ini apa yang disampaikan Pak Chandra harusnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Kalaupun ada pengetatan diharapkan jangan terlalu ketat sehingga masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Apalagi Kabupaten Tritoli dan Parimo juga merupakan kabupaten yang cukup strategis bagi para pelaku usaha kecil kita. Baik, mungkin Pak Andi Ahmad Sarit bisa. Saya melihat kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Chandra, misalnya untuk akses ini kita belum menemukan di wilayah Kabupaten Tritoli. Tetapi bagaimana edukasi kita terhadap masyarakat agar tetap memperhatikan prokes. Kira kunci utamanya ada di prokes. Yang kedua adalah tidak bisa sama rata kita pukul misalnya antara Jawa Bali dan misalnya di wilayah Sulawesi, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli. Melihat ini,
tadi seperti yang saya sarankan, misalnya bagaimana kemudian pemerintah, kan di setiap pemerintah daerah juga kan gugus tugas itu atau satuan tugas penanggulangan COVID-19 sampai dengan hari ini masih ada dan belum dibubarkan. Nah, tentu ini menjadi tugas dan peran bagi para Satgas yang tergabung dalam Satgas COVID untuk coba memformulasikan kebijakan-kebijakan yang sehingga nanti pada saat pelaksanaannya tidak merugikan semua pihak, utamanya bagi mereka yang bergerak di sektor-sektor ekonomi kecil dan mikro. Utamanya misalnya para pedagang-pedagang kaki lima, lapak-lapak yang kalau saya kasih contoh misalnya yang ada di lapangan itu hanya jualan malam. Nah, ini kalau kita terlalu ketat juga dalam artian pemberlakuan jam operasionalnya yang terlalu ketat, maka saya kira ini berarti sama saja kita menutup pintu-pintu rezeki mereka. Yang perlu dilakukan atau yang saran saya kepada Satgas COVID-19 di Kabupaten Toli untuk memantau saja, menempatkan personil-personilnya di tempat-tempat yang memang menjadi pusat kegiatan masyarakat, utamanya di malam hari misalnya, agar jam operasionalnya bisa ditambah, tetapi untuk waktu makan di tempatnya ini yang dibatasi. Tetapi operasional kawan-kawan pelaku UKM ini tidak juga kita batasi hanya sampai jam 8 malam. Mungkin bisa sampai jam 10 malam, tetapi orang hanya bisa makan di tempat sampai dengan jam 8 malam saja. Selebihnya itu bisa dilakukan dengan sistem take away. Saya kira begitu. Baik. Ya, sebelum kita lanjut Pak Andi Ahmad Sarip, saya coba menyapa dulu Pak Haris selaku Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Toli. Selamat pagi. Pagi Pak, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga bersama Pak Andi Ahmad Sarip, anggota DPRD kita. Nah, Pak Haris selaku OPD teknis, bagaimana juga peran dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apalagi kalau kita melihat bahwa saat ini pemerintah daerah Kabupaten Toli juga mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait pembatasan kegiatan para pelaku UMKM, utamanya operasi sampai pukul 8 malam. Nah, bagaimana Dinas UMKM dan Koperasi melihat hal ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya, khusus untuk pemirsa RRI yang ada di mana Anda berada. Jadi memang Pak, kalau melihat dari kondisi sekarang ini bahwa pemberlakuan yang PPKM ini yang ada di Kabupaten Toli harus kita sikapi bersama bahwa itu menjadi sudah menjadi arahan dari pemerintah. Oleh karena itu kami Dinas Koperasi tetap mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, walaupun ada pembatasan jam sampai jam 8 malam. Akan tetapi kami harap pelaku-pelaku usaha ini tetap bekerja, tetap diberi ruang waktu, walaupun waktunya hanya sampai jam 8 malam, tapi itu artinya Pak, mudah-mudahan mereka masih bisa semangat untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Saya kira seperti itu Pak. Ya, Pak Aris, terkait meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tahun kemarin dan tahun ini juga masih ada bantuan BLT UMKM. Nah, terkait informasi terbaru untuk hal ini bagaimana Pak Aris? Untuk bantuan pelaku usaha ini yang kegiatan dari pusat, yang khususnya dari Kementerian Koperasi dengan bantuan yang 1,2, memang ada formula terbaru. Jadi para pelaku usaha yang sudah menerima 2,4 atau 1,2 untuk tahun 2021 itu tidak bisa lagi menerima, cukup hanya satu kali penerimanya. Oleh karena itu kami dari Dinas Koperasi sudah mengirimkan data ke Kementerian Koperasi itu sekitar 15 ribuan
data yang sudah terkirim. Akan tetapi sampai saat ini belum ada regulasi petunjuknya turun. Akan tetapi pencairannya itu yang belum menerima sama sekali akan menerima. Tetapi yang sudah menerima tahun 2020 itu tidak akan menerima lagi. Ya, tapi intinya berarti para pelaku UMKM kita yang terdampak pandemi COVID-19 yang kemarin mengajukan bantuan BLT ini harus tetap bersabar karena sementara diproses, begitu Pak Haris? Ya, ini masih dalam proses Pak. Yang kami kirim itu sekitar 15.000 para pelaku kemarin terdaftar di Dinas Koperasi yang diusulkan. Kami sudah usulkan ke Kementerian Koperasi maupun di provinsi. Kami tinggal menunggu kapan pencairannya karena ada perubahan cara pencairannya. Masyarakat lagi nanti tidak akan langsung ke BRI, tapi akan mendaftar dengan melalui forum link BRI. Nanti mereka terima tanggal penerimanya nanti akan semua muncul, dan tidak akan langsung lagi. Ya. Baik. Di nomor interaktif kembali kami buka di 0852-4248-6001. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Topik kita peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kita masih bersama Pak Andi Ahmad Sarip selaku anggota Komisi B DPRD Turi-Toli dan Pak Haris selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Turi-Toli di 0852-4248-6001. Apa yang bisa menjadi masukan dan saran Anda agar pemerintah tetap bisa memperhatikan tingkat perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19, apalagi di tengah pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19, bagaimana ekonomi masyarakat tetap berjalan, dan kalaupun ada stimulus atau bantuan yang nantinya akan dikucurkan, bagaimana harapan Anda selaku masyarakat agar stimulus yang diberikan juga bisa tepat sasaran ya, sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 bisa terus berjalan. Ya, silakan di 0852-4248. Mas, saya bisa. Ya, silakan Pak Ahmad Sarip. Saya bisa tanya ke Pak Haris ya. Oke, silakan. Apa yang bisa menjadi masukan Pak Ahmad Sarip untuk Pak Haris sendiri? Silakan ya, Pak Adi. Pak Haris, saya mau tanya kan begini. Memang tadi sesuai dengan penjelasan Pak Haris bahwa apapun anunya telah diputuskan untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat untuk pemberlakuan jam operasional, utamanya misalnya bagi saudara-saudara kita yang menggantungkan kehidupan usahanya itu katakanlah di lapangan. Kalau kita membatasi hanya sampai dengan jam 8 malam, ini artinya kalau menurut saya ini memang sebenarnya sama saja kita bilang bahwa yang di lapangan itu tidak bisa lagi beroperasi. Karena kenapa? Kegiatan yang ada di lapangan saat ini atau di taman kota saat ini, itu kan memang yang operasionalnya hanya malam. Nah, kalau kita hanya memberikan batas waktu, rentang waktu dari katakanlah selepas maghrib sampai dengan jam 8 malam, saya kira juga memang mungkin perlu dikaji kembali. Seperti tadi, sebagaimana saya sarankan, misalnya, kenapa tidak ditempatkan saja beberapa orang petugas di lapangan melakukan katakanlah semacam patroli, ditambah saja jam operasionalnya sampai dengan jam 10 misalnya, tetapi orang hanya bisa menikmati di tempat, itu hanya berlaku hanya sampai jam 8 malam. Tetapi lewat dari jam 8 malam, itu hanya boleh melakukan atau take away atau dibungkus. Oke. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, yang perlu juga disosialisasikan oleh teman-teman Dinas Koperasi terkait dengan pola atau metode penerimaan BPUM UMKM. Karena kenapa? Ini kalau saya lihat ada perubahan teknis penerimaan. Biasanya kalau saya tidak salah yang kemarin-kemarin itu para penerima manfaat ini langsung mendapatkan SMS. Ada SMS dari bank. Tetapi hari ini masyarakat kita harus disibukkan lagi dengan
mengecek sendiri melalui e-form BRI. Persoalannya adalah kalau mereka mau mengecek melalui e-form BRI, tidak semua masyarakat kita itu bisa mengakses atau menggunakan HP-HP Android atau HP-HP cerdas. Mungkin ini gimana sudah kira-kira? Bisa ditangkap. Mungkin silakan Pak Haris singkat menanggapi apa yang disampaikan Pak Andi Ahmad Sarip ini. Terima kasih Pak Andi Ahmad Sarip. Saya kira itu aspirasi sekali dengan apa yang disarankan tadi. Memang kalau kita lihat pembatasan sampai jam 8 malam, saya kira sudah menjadi Pak, jadi komitmen juga mungkin. Jadi oleh karena itu mungkin para pelaku usaha nanti kita sampaikan bahwa jam-jam seperti itu kan memang sudah ketentuannya. Oleh karena itu mereka bisa melaksanakan mungkin penjualan secara online tidak berkerumun di tempat kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua mengenai calon penerima bantuan BPOM ini, memang ada perubahan dari pusat. Selama ini Pak memang mereka dikirim SMS untuk calon penerima, tapi namun di tahun 2000 ya, halo Pak Haris. ada perubahan. Ya Pak. Ya, oke. Halo. Ya, sedikit. Ya, ada perubahan. Jadi sampai sekarang ini cara untuk cek calon penerima itu melalui forum tadi. Dari dinas koperasi memang saya sampaikan. Baik, suaranya Pak Haris agak timbul tenggelam sedikit. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Dialog Lintas Pagi dengan peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan kembali kami sampaikan di nomor interaktif di 0852 4248 6001 juga masih kami nantikan Anda. Silakan yang ingin bergabung memberikan masukan dan saran. Baik, saya kembali ke Pak Andi Ahmad Sarip. Pak Andi, kalau DPRD sendiri melihat ini kan kemarin diwacanakan bahwa seperti pertanyaan saya tadi, kawasan Pantai Gaukan akan dijadikan kawasan ekonomi baru. Nah, dari segi penempatan bagi pelaku usaha, apakah ini sudah sesuai dengan K3 kita, Pak? Sehingga program ini jangan sampai nanti hanya menghambur-hamburkan uang pemerintah daerah, kemudian manfaatnya juga tidak terlalu signifikan dirasakan masyarakat maupun bagi Pemda, Pak. Yang pertama, Mas Tony, saya belum tahu persis bahwa rencana itu kami dengar. Tentu ya, saya telah mendengarnya dan tentu selaku pribadi dan atas nama lembaga kami mengapresiasi keinginan pemerintah daerah tersebut sebagaimana tadi di awal setelah saya sampaikan. Tetapi perlu kembali kami ingatkan, yang pertama tadi adalah pembukaan kawasan Pantai Gaukan itu sebisa mungkin tidak merelokasi kawasan-kawasan yang sebelumnya sudah terbuka. Jadi tidak merelokasi pedagang-pedagang yang sebelumnya telah, misalnya mereka hari ini telah membuka lapak di lapangan. Nah, biarkan saja mereka tetap membuka di lapangan, sementara di Pantai Gaukan itu dicarikan lagi orang-orang baru untuk dapat mengisi lapak-lapak yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah, kalau memang rencana itu akan dikerjakan, persoalannya adalah apakah kita telah menyiapkan semua infrastruktur pendukung untuk pembukaan kawasan Pantai Gaukan itu. Maksud saya begini, kalau kembali lagi kita hanya menyiapkan lokasi saja tanpa misalnya ada fasilitas-fasilitas pendukung yang lain, saya kira juga menjadi kurang elok lah. Tetapi kalau sekiranya misalnya pemerintah daerah menyiapkan sarana-sarana pendukung lainnya, contoh misalnya dibuatkan lapak-lapak di mana pedagang itu tidak harus lagi bolak-balik mengangkut barangnya dari rumah ke tempat jadi mereka bisa sudah menyiapkan tempat, mereka sudah bisa menyiapkan semua peralatannya di tempat tersebut, tentu dengan konsekuensi ada lapaknya. Nah, saya bertanya-tanya kepada beberapa masyarakat kita yang kebetulan bergerak di bidang itu, mereka sebenarnya no problem mau sewa tempat dan segala macam sepanjang
memang fasilitas atau sarana pendukung itu disiapkan. Kemudian yang kedua, perlu juga difikirkan untuk sarana-sarana pendukung lainnya, misalnya WC umumnya, apakah kita sudah siap dengan semua itu, sehingga nanti kesannya pemerintah daerah tidak hanya sekedar memindahkan orang saja, tetapi memang telah menyiapkan segala sesuatunya dengan perhitungan dan perhitungan yang cermat, sehingga nanti kawasan tersebut itu memang jauh lebih, katakanlah, lebih representatif ketimbang kawasan-kawasan lainnya yang sudah terlanjur dibuka. Saya kasih contoh, misalnya salah satunya begini, Mas. Kalau kita ke Kampung Pajala, kemarin itu di Kampung Pajala itu kan juga sempat ramai. Tapi hari ini dengan adanya pelambatan ekonomi khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, maka kita bisa lihat Kampung Pajala yang kalau di kalangan masyarakat Toli-Toli dikenalnya dengan Taman Mini, itu tidak lagi melihatkan aura-aura itu. Banyak sekali pedagang-pedagang yang hari ini itu tidak lagi berjualan di sana. Nah, ini tentu adalah dampak dari terjadinya perlambatan ekonomi. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan besar, khususnya bagi pemerintah daerah untuk memikirkan, sehingga nanti ketika membuka kawasan Pantai Gaukan itu, nasibnya tidak akan sama tragisnya dengan yang terjadi di Kampung Pajala. Oke, baik. Intinya bahwa perlu ada master plan yang matang dan strategis agar jangan sampai bangunan atau apapun yang nantinya dibangun oleh pemerintah daerah sifatnya mubazir sehingga terkesan hanya menghambur-hamburkan keuangan daerah. Baik, mungkin Pak Haris masih bersama kami, Pak Haris? Ya. Ya, mungkin di ujung dialog ini apa yang menjadi penekanan dari Pak Haris sendiri untuk para pelaku UMKM kita, walaupun ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengendalian COVID, diharapkan para pelaku UMKM kita juga tetap bisa hingga roda ekonomi dan pendapatan mereka juga bisa tetap berjalan. Silakan Pak Haris. Ya, makasih Pak. Saya tadi mendengar pembicaraan dari Pak Andi Ahmad Sarip, saya apresiasi Pak, bahwa betul sebelum jadi pindahkan atau para pelaku usaha, memang harus sarana harus disiapkan sampai sana. Termasuk tadi Kampung Pajala memang sudah agak semrawut. Nah, ini kalau memang ada tempat memang khusus mereka, supaya ada keindahan, mempermudah akses mereka ke sana. Oleh karena itu, saya harap kami Dinas Koperasi tetap apapun upaya dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah kami tetap melaksanakan. Nah, kami harap juga para pelaku usaha tetap optimis, semangat untuk tetap bekerja walaupun ada pembatasan-pembatasan PPKM-nya, akan tetapi tidak mengurangi kegiatan-kegiatan mereka. Oke, baik. Kepada Mas Sarip, closing statement dari dialog kita, Pak. Peran pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apa yang menjadi catatan dan pesan Pak Andi Ahmad Sarip bagi pemerintah daerah agar pembatasan-pembatasan yang dilakukan diharapkan tidak mematikan kegiatan ekonomi yang nantinya malah menjadi masalah baru di tengah pandemi COVID-19, di mana selama hampir 2 tahun ini memang pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua sektor. Silakan Pak Adi. Ya, saya kira di depan kita ini ada sebuah momentum yang akan sangat baik sekali kalau kemudian pemerintah daerah dapat menyikapi hal tersebut secara baik dan benar. Di depan ini ada agenda kita untuk pembahasan misalnya APBD perubahan. Harapan saya dalam pembahasan APBD perubahan depan, pemerintah daerah telah menyiapkan kebijakan strategis yang dituangkan melalui APBD kita, melalui kebijakan anggaran kita, yang sifatnya nanti dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, utamanya pelaku-pelaku usaha kecil dan
ini mungkin perlu kita tingkatkan. Itu satu hal. Kemudian yang hal berikutnya adalah pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ini juga harus terus disosialisasikan, dan saya berharap sebenarnya Satgas COVID yang kebetulan diketuai oleh Pak Bupati langsung ini juga dapat terus bekerja, dalam artian tidak hanya di sektor memperhatikan sektor ekonominya, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyadaran dan penegakan peraturan, utamanya terkait dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga nanti adaptasi kebiasaan baru masyarakat kita ini, masyarakat kita tidak lagi canggung. Misalnya untuk satu hal, contohnya penggunaan masker saja. Penggunaan masker masih banyak kita temui masyarakat kita yang hari ini sudah mulai abai dengan penggunaan masker. Nah, ini perlu lagi untuk mungkin dilakukan penyadaran lagi oleh masyarakat kita agar ketika beraktivitas di luar rumah itu tetap menggunakan masker dan seterusnya. Oke. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi Ahmad Sarip yang sudah meluangkan waktu berdialog bersama RRI Toli-Toli dengan harapan apa yang menjadi perbincangan kita bisa menjadi masukan bagi kita semua, bagi pemerintah daerah, bagi para pelaku UMKM untuk bersama-sama kita mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19, walaupun kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi ini dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak bagi semua masyarakat. Tapi kita harus tetap bisa memaknai itu secara bijaksana. Baik, dengan demikian berakhir sudah dialog kami atau dialog kita di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menjalankan tugas Anda. Tetap jaga protokol kesehatan untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Untuk berkarya, kalau kamu ingin cepat kaya, menghayal saja. Ya man. Pagi-pagi langsung bergegas mandi, walau petani ku harus tetap trendy. Pagi yang indah, seindah Nava Urba, semangat.